Banjir Habib Tunggang Parangan Pangeran Utayagama Habib Husni bin Abdul Rahman bin Abdul Sultan Sulaiman wa Syari Nawawi bin Umar al-Bantani Zainuddin Sumbuy Ali bin Abdullah Banjair al-Arif bin Muhammad Zaini bin Abdul Ghanim Abu Najib Karabi Mbah Abdul Qadir Karabi wa Syari Mbah Nawawi bin Abdul Aziz bin Mujahid Masyikhina wa Muallimina khususan abaina wa ummahatina wa qarabatina وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ولد برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين Qala radhiyallahu anhu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mubdi'u dan Al-Mu'idu. Al-Mubdi'u dan Al-Mu'idu adalah nama Allah yang ke-59 dan yang ke-60. Ya, Al-Mubdi'u artinya yang maha menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Mubdi. Kalau kita membuat sesuatu pasti ada nang dicontoh, ada nang ditiru. Ya. Kalau Allah Al-Mubdi tidak ada contoh langsung terjadi. Dan Al-Mu'idu artinya yaitu yang menciptakan sesuatu yang dengan contoh sebelumnya. Ya. Jadi Al-Mubdi'u menciptakan sesuatu tanpa contoh. Al-Mu'id adalah menciptakan sesuatu ada contoh sebelumnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai suatu ciptaan dan setelah binasa dia pula yang mengembalikan ciptaannya. Sidin jua yang menciptakan, sidin jua yang menghancurnya atau membinasakan dan sidin juga nanti yang mengembalikannya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mengingkari adanya kehidupan sesudah mati. Jadi orang-orang kafir ini tidak percaya dengan yang namanya kehidupan setelah mati. Mau mati aja sudah bagi mereka. Bagi kita orang yang beriman ada nanti kehidupan setelah kita mati. Karena Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupakan kita sekarang. Nanti juga Allah yang akan mematikan kita. Nanti juga Allah yang menghidupkan kembali. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk selalu meyakini hal yang demikian. Bila ada di antara umat Islam yang tidak percaya atau kada yakin, maka dia termasuk orang yang riddah. Apa riddah? Murtad dia. Nauzubillah. Yakin kita.
Dan kata mereka Allah tidak bisa mengembalikan lagi tubuh yang sudah hancur menjadi tanah, ujar orang kafir. Ya, tidak bisa lagi dia mengembalikannya karena sudah enggak ada lagi, sudah campur dengan tanah, sudah jasad kita ini menurut mereka. Lalu Allah menjelaskan dalam banyak ayat tentang dikembalikannya jasad manusia sesudah mati, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun." Ini Quran mendahkan amal sawat kada percaya dengan Quran jadi orang kafir ini. Ya, karena Allah mendahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pada permulaannya. Jadi yang menciptakan awal-awalnya. Kemudian mengulanginya sesudah berbangkitnya, maksudnya setelah mati dikembalikan lagi oleh Allah. Itu kekuasaan Allah. Dan kita wajib untuk percaya. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tentu cara membalasnya dengan bil qist, dengan adil, sesuai dengan pekerjaannya ketika hidup di dunianya. Bilanya banyak nang kada baik, kada bagus juga balasannya. Bila banyak nang baik, baik juga balasannya. Karena Allah sudah mengingatkan walikullin darajatun mimma amilu. Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya derajat, punya tingkatan, punya kedudukan mimma amilu sesuai dengan pekerjaan mereka sendiri. Jadi bila nang rajin, istiqomah, dia dapat keberuntungan. Dia yang malas, ya aras-arasan, tidak mau apa macam, dia yang rugi juga nanti. Jadi semuanya kuncinya keberhasilan kita di sana itu tergantung usaha dan ikhtiar selama kita hidup di dunia ini. Apa gawiannya? Bilanya rajin, dasar bagus nilainya. Bilanya kada rajin, dasar juga nilainya tidak baik. Nah, dengan adilnya. Dan orang-orang kafir, bagi mereka minuman yang panas, lahum syarabun min hamimin, yang panas, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Kenapa kafir? Karena kada percaya dengan kehidupan setelah kematian. Abdullah bin Abbas, beliau berkata, bahwasanya penduduk neraka itu tubuhnya dimakan api. Setelah terbakar, kemudian Allah kembalikan lagi ciptaan yang baru. Habis terbakar, berbulik pulang. Habis terbakar, kembali lagi. Demikian itu berulang-ulang terus menerus, ujar pendapat Abdullah bin Abbas. Sampai tidak ada lagi batasannya. Apabila berakhir, tidak tahu. Khalidina fiha. Nah, bagus, hancur lagi, dikembalikan lagi, hancur lagi, dikembalikan lagi. Ya, kenapa? Karena dia menerima balasan gawian selama hidupnya di dunia. Kata Imam Fakhrur Razi, dialah yang mula-mula menciptakan manusia. Kemudian dia pula yang membinasakan mereka. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang membinasakan kita. Dan dia kembalikan lagi manusia-manusia itu hidup untuk dia balas mereka pada hari kiamat. Dihidupkannya pulang. Ya, sebagaimana tadi dalam firman Allah, untuk apa? Untuk menerima balasan. Balasan apa? Balasan daripada pekerjaannya selama hidup di dunia ini. Ya. Jadi kita aja lagi yang berpikir hendak nyaman apa hendak kada. Kalau pengen enak,
istiqomah ibadahnya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana supaya mudah, ringan, gampang ketika roh keluar dari jasad kita. Ada 3 amalannya. Yang pertama, istiqomah sholat berjamaah. Yang kedua, hafal doanya lah. Memperbanyak doa. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Sudah di-share kan? Sudah dikirim. Sudah ulun kirim dengan Pak Sultan, share di grupnya doa supaya diberikan Allah kemudahan waktu sakarat al-maut, ya. Ini langsung dari Rasulullah, bukan dari ulama. Yang ketiga, amalan supaya mudah roh berpisah dengan jasad, perbanyak zikrullah. Minta juga kepada Allah husnul khatimah, cuma dibarengi juga dengan usaha, dengan ikhtiar, bukan hanya minta aja. Kalau minta aja, oke, tapi harus ikhtiar juga. Apa ikhtiarnya? Ya istiqomah tadi, mengaji Qur'annya apa macam dan sebagainya. Nah, jadi ujar Imam Fakhraji, dialah Allah yang mula-mula menciptakan manusia, kemudian dia pula membinasakan mereka, dan dia kembalikan lagi manusia-manusia itu hidup untuk dia balas pada hari kiamat. Demikian itulah makna daripada al-mubdi'u al-mu'id. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan manusia dengan berbagai macam perubahan tubuh, perubahan bentuk. Mulai bayi, ada berdaya apa-apa, yang bisanya menangis dan menangis. 40 hari berubah. Mulai pinandu, apa pinandu? Wah, mulai sudah melihati, wah himongkai, himongkai dapat cucu. Oko belum bisa bawa oko kayak ayah lagi, cuman ini sudah pinandu. Ya. Karena inna sam'a pertama nang diberi Tuhan pendengaran. Nah, mendengar mendengarnya sudah, ya. Bayi, ini kisah bayi. Karena semuanya pernah jadi bayi. Pernah sampai jadi bayi. Lah iya. Sempian koyo orok-orok kata orang Jawa, ya. Hai, sekarang sudah tua. Nah, itu perubahan tubuh, bentuk tubuh kita. 40 hari berikutnya, sudah bisa tertawa, sudah. Nah, himong nang bini, hebat abah nih baulah anak. Wah. Pas 40 hari berikutnya, behingusan anak. Oh, mau bakal lahi. Nah, apa bakal lahinya? Anak ada kawa guring, yang laki, nang bini sarek. itu ramenya berumah tangga itu. Oh, nyaman guring mau ya, bergantian lah, kan maulahnya sama-sama semalam. Iyalah, adalah maulah sorangan. Adakah? Kemana mahan tubakan? Ini karena maulahnya sama-sama, kerjasama yang bagus, ya, hasilnya baik. Nah, sekarang diuji. Ini terutama pasangan muda ini. Kadang-kadang bakal lahian gara-gara anak kerja. Nah, terus sampai dewasa. Mulai semenjak dalam perut ibunya, ya, kemudian lahir sebagai bayi. Jadi ada guru minta amalan supaya laki-laki. Nah, nah, itu dipegang pusat bini. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadin faj'alhu li zakaran bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingin lagi kehamil. Alhamdulillah banyak berhasil, ya. Guru sudah ada laki-laki belum? Belum. Ulah lagi guru banyak-banyak. Mumpung anum tembak aja. Mohon kami Tuhan ini sudah ada Jepang juga anunya, santan-santannya, cuma kadang-kadang pindah karing juga sedikit. Kalau lagi anu-anum nih tembak aja dah. Kalau kai-kai kayak Pak, nah, masih bersantan kan dah?
Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. 40 kali baca sebelum action. Wah, hibak terus tekan bak ada baambihan. Jangan kai. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ya, segala sesuatu di sisi Allah tidak pernah habis. Kada karing cupu ini ada isinya. Insyaallah. Tinggal musuhnya aja lagi. Ya kah? Nah, kemudian lahir terus sampai berusia 60 tahun. Oh, langsung tua sih. Berbagai perubahan yang sedemikian rupa pada diri setiap orang. Ya. Padahal ia asalnya bayi. Itu ialah orang yang berumur 60 tahun, namun bentuk tubuhnya berbeda. Mulai ngaranya bayi, berubah balita, oh kayak cucu tuh nah, pada ketangkapan sudah, nah, baru setahun 8 bulan ya. Nanti pas Ramadan 2 tahun, wah kada ketangkapan. Terus sampai kena jadi kakanakan, sekolah macam berubah. Mulai balik, ya balik sudah lalakin timbul kumis macam-macam, terus, nah katuhukannya putih pulang kepala sini, yang tadi kancang menjadi kendor sudah, kada kawal lagi sudah kendor ini kada kawal dikakancangin nih, ay kayak apa aja operasi plastik kah, operasi ngapa kah, tetap kendor. Nang kancang mukanya nang dioperasi itu aja, nang bawahnya tetap kendor. Maksudnya supaya sadar manusia bahwa tuh tua, ya. Nah, ini manusia kadang-kadang ada nang kada sadar-sadar, lalu maksiat masih digawinya, padahal diri sudah tua. Lalu berbeda-beda inilah ciptaan Allah. Dia yang memulai dan dia pula yang mengembalikan berbagai macam perubahan. Begitu manusia meninggal dan tubuhnya hancur, nang gagah-gagah nang bunga-bunga tadi, begitu sudah tidak ada lagi rohnya, apa pada kaku aja lagi sudah. Kaku sudah. Dimandikan orang, dibersihkan, lalu dikasih kain kafan, ditutupin aja sedikit-sedikit, tidak rapi juga menutupinya. Kalau selawar kan bagus, baik kata macam. Ini cuma semacam tutupan aja. Ada juga yang enggak. Jadi macam-macam. Jadi ada yang tanya, guru, mayat itu bagus pakai bebajuan kah ada kah? Ya, kalau kayak Rasulullah enggak, tinggal dibungkus saja. Ya. Nah, perubahannya zaman para sahabat ada yang pakai bebajuan. Paham bebajuan? Yang baju-baju. Ya. Makanya kita kalau praktek fardu kifayah sering ulun ada yang kalau berbaju kayak ini caranya, kalau nang kada tinggal bungkus saja lagi, tinggal membungkus nang kayak iwak tuh bang lagi sudah. Ya. Nah, habis sudah baju-baju nang harat-harat semalam, baju nang dinas apa macam habis sudah, tidak ada lagi sudah. Nah kita supaya sadar berataan, mudahan panjang umur sehat berataan lah. Nah, begitu tubuhnya hancur dimakan tanah, pada saat dibangkit nanti keadaan tubuhnya berbeda dengan keadaan sewaktu ia dikebumikan dulu. Ada yang bertambah jelek. Oh, begitu bangkit ada yang hitam. Dan ada yang menjadi baik bercahaya. Ada pulang begitu bangkit bercahaya ad-diya wan nur. Bercahaya luar biasa cahayanya. Ya tentu sesuai gaweannya. Sesuai dengan pekerjaannya. Perubahan itu menurut keadaan amalnya sewaktu hidup di dunia. Jadi berubahnya itu apa nang dikawinnya di dunia. Kalau waktu di dunianya orang-orang yang ahli iman, amal soleh, berbuat kebaikan, belum dikubur, waktu jadi mayat gen bungas banar sinin. Iya, bujurai krempeng, kurus banar, tapi enak dilihat. Kenapa? Waktu hidupnya sidin baik benar. Itu mayat saja belum masuk ke kubur lagi. Ya. Mungkin sidin dibersihkan dulu sebelum bulik dengan macam-macam penyakit. Ya, penyakit itu pembersih diri kita, Pak. Asal kita sabar ya. Jadi kita kadang-kadang menyangkanya apa macam.
Begitu di akhir-akhir di masa tua, ini, itu, penyakit aja. Sabar, berobat, sabar, berobat, sabar. Berarti Allah menginginkan kita, kalau toh memang Allah kembalikan, sebelum dikembalikan, dibersihkan lagi. Nah, masih syukur itu kita. Ya. Makanya kadang-kadang ulun juga terharu ya sambil mengingatkan ya. Kadang-kadang ya namanya orang tadi biasa lari ke sana lari ke sini, sekarang cuman ya, tempat tidur, WC, pelan-pelan juga bepairan ya kami banjir berjalan KKI per saya. Hampir 4 tahun dah. Ya stroke. Sabar ya. Kada kawai kita sudah ikhtiar macam-macam ikhtiar. Nah, pian yakini aja bahwa ini pembersih ya. Asal sabar. Kita kadang-kadang hendak sakit bertanya kalau masih hendak sehat, cuman kamu diuji Allah apalagi. Ya, cuman ketika kita dapat ujian itu lalu kita yakini ini membersihkan diri kita. Ya. Sama arwah mama dulu, kenapa sudah pian kayak itu ulun kita kada tahu kayak apakah juga. Nah, mudah naik bagus, yang penting sabar. Nah, tapi masalah sampai akhir hayat sidin sabar, kada bisa bepandir apa macam. Kecuali kita nangano penak burut ke mak. Terserah kemesin. Biasa kan kadang-kadang maaf si singgah ini macam-macam permintaan. Anak bertawar lah, apalah macam-macam. Nah, orang tua ya. Ya, subhanallah, sabar sedikit. Ya. Menurut salah satu hadis, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di halau manusia itu begitu bangkit dari kuburnya ada yang bentuk tubuhnya seperti kera. Tahu kera? Bahasa Inggrisnya kode. Tahu gula kode? Bahasa Jepangnya ketek. Kena jo ketek ke. Kalau bahasa Inggris dulu kode. Bahasanya monyet. Bahasa nang nyamannya warik. Jadi ada manusia kita dibangkitkan di halau padang mahsyar berbentuk warik. Setelah ditanya oleh sahabat mengapa demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang waktu mati bungas baik, hidupnya bungas benar. Apalagi bilang satu tempat ke salon kecantikan, satu tempat ke salon kecantikan. Sekalinya bangkit, muhanya nang kayak monyet. Nah, lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kayak itu? Nah, ujar Nabi waktu hidupnya suka namimah. Tahu namimah? Ya, anjur atar. Dianjur di atar, Pak. Paham aja. Cerita sini dibawa ke tempat ini ditambah-tambahnya atau dikurang-kurangnya. Sehingga menjadi orang bermusuhan. Nah, gitu. Nyatin bila orang ketujuh cerita sana, cerita sini, bawa ke sana, bawa ke sini. Apalagi sudah ada niatnya yang jelek. Na'udzubillah. Ya. Biar ahli ibadah kayak apa, tetap nanti ketika dibangkitkan dia mukanya kayak monyet. Ada lagi yang ketika dibangkit wajah seperti babi. Setelah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul kayak itu? Ujar Nabi, mereka suka makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Ada sudah makanan seorang halal, sudah cukup aja sebungkus. Ya, cukup aja sebungkus. Masih aja nak mikirkan yang di intang sound system. Maka panitia bisa menyimpan di intang sound system. Iya, sudah meratan sudah ya. Sudah. Ini musim-musim meratan ini macam-macam. Sudah sebuting, yang penting barokah. Ya, ya beda loh Bu. Apa nama nasi kotak yang biar nukar biasa dengan nasi kotak nang bahabsian dulu. Imba bahabsian mengaji, imba mengaji ceramah Habib ke kiai lain. Terakhir didoakan. Nah, sebuting nasi kotak lagi bawa bulik. Itu nang jabah guru biar sebuting gitu. Bawa bulik makan seberatan sedikit seorang sejumput barokahnya nang diambil. Jangan mikirkan hendak membawa bulik 6, menyumbang kada, menggani kada.
Tapi di sini aman aja kalau Pak Saiful. Hah? Aman. Nyekat tujuh anak bawa bulik aja. Nah, makan haram ya nauzubillah dan lain-lain yang haram yang lain juga. Ada lagi yang kepalanya ke bawah, nah, dan kakinya ke atas. Nah, ya ini apa besungsang lah? Tersungsang lah. Kepala di bawah, batis ke atas. Setelah ditanya oleh sahabat, mengapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, mereka adalah pemakan riba. Kullu da'in yuntafa'u bih wa huwa riba. Bilanya lebih dari asalnya berbagai macam persen, nah itu sudah riba hukumnya, nauzubillah. Ada lagi orang yang putih bersih dan bercahaya. Nah, mudah-mudahan kita kayak ini. Amin ya rabbal. Bercahaya, bersinar. Bahkan muka Sidin ini, Masya Allah, ibaratkan bulan purnama. Cahayanya itu Masya Allah luar biasa. Setelah ditanya oleh sahabat, siapa itu ya Rasul? Ujar Nabi, mereka itu ialah orang yang sewaktu di dunia banyak melakukan amal soleh. Apa aja amal soleh itu? Ya sholat, ya zikir, ya berbuat kebaikan, ya dengan orang gak pernah ada masalah, dengan tetangga gak pernah ada masalah, hidup bertetanggaan aman, rukun, dan terus macam-macam amal soleh. Ketika dia dibangkitkan, mukanya bercahaya. Ya. Nah, demikianlah penjelasan ulama tentang nama Allah Al-Mubdi'u dan Al-Mu'id. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mubdi'u dan Al-Mu'id, yang memulai dan yang mengulang atau mengembalikan penciptaan, maka keimanan itu menuntut kita agar apa? Gawian kita. Artinya kalau kita sudah beriman kepada Al-Mubdi'u dan Al-Mu'id, apa gawian kita? Apa kita nih? Pertama, memulai sesuatu kebaikan atau membuat uswah. Jadi bila apa-apa kita menjadi contoh. Cakap bahasa Banjar, kita nak memulai yang baik-baik. Jadi supaya anak cucu orang lain bisa mengikuti gawian kita. Apabila gawian kita baik diumpati orang, kita terus dapat nilai. Ya. Nah, orang-orang yang suka memulai membuat satu cara atau amal yang baik dalam Islam dengan cara atau amal yang baik, maka ia akan mendapat pahala amalnya dan pahala orang yang mencontoh atau mengamalkan sesudahnya. Nah, jadi kita memulai terus yang baik-baik. Apakah contoh? Sung Sidin tulak ke masjid. Nah, berarti yang lain-lain atau yang berikutnya itu mengikuti. Jadi makanya orang-orang dulu kalau beramal itu duluan. Bersedekah, wah langsung. Enggak, aku kena aja Sidin terakhir. Nah, ini ngalahin. Jadi apa aja duluan. Berbuat baik apa aja duluan. Ya walaupun orang enggak mencontoh, cuma kita memulai berdahulu. Apa aja. Ya, apakah aku duluan. Nah, jangan sampai kita terakhir. Nah, itu maksudnya kita setiap apa aja duluan. Ya. Nah, karena kalau kita duluan, yang lain kan ibaratnya masih duluan kita. Makanya ketika Rasulullah menawarkan siapa yang mau membeli tanah Abu Bakar, padahal Abu Bakar ini cakap bahasa kita tuh pas-pasan duit, yang banyak tuh Umar. Abu Bakar, saya ya Rasul akan membeli tanah itu dengan 200 dirham. Terdiam semua sahabat. Sahabat sudah mau ngomong apa? Ulun ya Rasul. Enggak, Abu Bakar duluan. Ya. Abu Bakar sampai sekarang, sampai hari kiamat, walaupun orang enggak tahu apa, siapapun yang menyumbang untuk wakaf masjid apa, masih Abu Bakar dapat nilai. Sidin pendahuluan. Ya, jadi apa aja kita mulai duluan. Kebaikan apa aja mulai duluan. Ya. Nah, itu untungnya orang yang suka apa-apa pasti duluan. Cuma kebanyakan aku kena aja terakhir aja Sidin. Bilanya ada nang kekurangannya. Nah, begitu sudah selesai, kayak Pak dana, alhamdulillah Cilai sudah cukup, alhamdulillah. Kada jadi sih.
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kemarau panjang, sehingga banyak orang-orang miskin di antara para sahabat yang kelaparan. Namun di antara para sahabat yang mampu tidak ada yang memulai memikirkan jalan keluar. Banyak kakawanan nih nah. Ibaratnya ya namanya musim kemarau kayak apa ya. Jadi banyak yang kadang mikirkan kayak apa caranya ini. Nah, tidak ada yang memulai memikirkan jalan keluar untuk membantu meringankan mereka-mereka yang kelaparan itu. Suatu hari Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Raut wajah beliau nampak merah. Nabi ini habang karena marah. Kenapa para sahabat yang mampu tidak berpikir untuk membantu orang-orang yang kelaparan itu? Di tengah jemaah para sahabat, di tengah jamaah, para sahabat itu ada di antara para sahabat yang membawa 1 kadut dirham. Dan sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, ini sakadut, apa sakadut tuh? Paham sampean sakadut, Pak? Yang bukan orang Inggris. Ya, siapa kira-kiranya? Ya sekantong lah ya. Kalau bahasa Banjar kan sakadut, kalau bahasa Jepang ya mungkin bingung. Dan sakadut sekantong. Dan sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, ini uang sekantong saya sedekahkan untuk orang-orang yang kelaparan. Setelah sahabat itu menyerahkan dirham itu kepada Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya pun ikut menuruti. Masing-masing menyerahkan dirham mereka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha. Barang siapa yang mensunnahkan, artinya memulai atau mencontohkan satu sunnah yang baik, satu gawian yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya. Walaupun tadi sahabat yang lain banyak juga memberi, tapi terdahulu orang ini. Jelas ya, terdahulu orang ini. Nah, itulah keuntungannya dalam setiap amal, mesti kita ujar Banjar tuh badadahuluan. Ya, badadahuluan apa aja, ke masjid duluan, apa macam duluan. Maka ibaratnya walaupun yang lain-lain itu enggak berniat mencontoh, tapi dia masih duluan kita. Nah ini mudah-mudahan kita kau mempraktekkan apa aja duluan, apa aja. Tapi jangan sembahyang duluan. Aku just tadi alhamdulillah guru sudah sembahyang Johor. Jam berapa Cil? Jam 11. Uji guru bang berdahuluan. Itu namanya salah kaprah. Ya, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh-solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Maaf anak kami agak kurang sehat, ini yang nomor 3, mohon doanya. Maka hendak ulangan tanggal 16 niki Nabi wisuda ya, 16 Februari. Mohon doanya ananda kami wafa nurul faidah, mudahan sehat walafiat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan Allah kuatkan, semangatkan, dan mudah-mudahan anak pian berataan juga. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, mohon doanya juga, ini saya langsung ke Sebulu nanti habis isyraq ya, mudah-mudahan di perjalanan kami lancar karena acara kegiatan Mi'raj di Sebulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل منا. أيضا صلي سنة الإشراق إلى بيته. الله أكبر.